381 ya, itu mendapatkan dana bantuan BSU dari pusat. Nah, ini ada yang setelah baca ini tidak jadi. Wah, saya sudah dapat berarti ini. Akhirnya ada yang tidak jadi. Itu yang kurang lebih 17 orang itu. Atau mungkin ada lagi, karena ini data belum terini semua. Saya pernah diskusi dengan Pak Kemenag terkait di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, di Jogja ya, di Jogja. Jadi hibah itu ternyata di salah satu kabupaten itu kemarin itu tidak di Kesra. Ya betul, tadi disampaikan oleh Pak Wakil bahwa prinsipnya APBN ataupun APBD juga merujuk kepada undang-undang yang sama, Pak. Sehingga sebagaimana dalam juknis dan aturan regulasi itu diharuskan mengembalikan anggaran tersebut yang beban tersebut. Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat menerima audiensi dari Perkumpulan Guru Madrasah Kabupaten Bandung Barat di Sari Ater Kamboti Hotel Bandung, Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022. Rapat audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4, Bagja Setiawan, dan Wakil Ketua Komisi 4, Amung Mamur, serta turut hadir Kabid SD, Dadang Asupar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Haji Ahmad Sanukri, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Haji Asep S. sebagai Ketua Umum DPD PGM Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Agenda audiensi antara Perkumpulan Guru Madrasah dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat tersebut membahas mengenai masalah pengembalian BSU yang sudah diterimanya. Dalam audiensi tersebut Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat akan mencari solusi yang terbaik terkait masalah pengembalian BSU yang sudah diterima guru madrasah di Bandung Barat. Pak Kemenag, Pak Kasih Madrasah dan staf yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Kadis Kabupaten Bandung Barat, yang juga Pak Kabid yang kami hormati dan kami banggakan, para staf Dewan Kabupaten Bandung Barat yang kami hormati dan kami banggakan, juga beserta Bapak beserta Ibu yang kami pengurus PGM yang mewakili yang hadir pada hari ini yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka silaturahmi pada hari ini kami bisa bertatap muka beserta Pak Ketua Dewan dan juga tim dari Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, yang mana mungkin sesuai dengan surat yang kami sampaikan pada hari kemarin, namun sebelumnya kami mungkin terlebih dahulu mengucapkan ya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat yang berupaya mungkin untuk di Panggar Kabupaten Bandung Barat mengenai anggaran untuk guru honor madrasah dari era sampai ke MA. Alhamdulillah yang besarannya per tahun itu 1,5 juta dan dikali lipat itu 2 tahun mungkin diterima oleh satu orang 3 juta. Alhamdulillah mungkin telah diterima oleh pihak penerima dan langsung mungkin oleh guru-gurunya itu sendiri mungkin penerimanya. Itu alhamdulillah, dan ucapan terima kasih kepada DPRD, Dinas Pendidikan, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang sudah memberikan respon besar banget itu mungkin ya terhadap bantuan guru honor yang ada di Kabupaten Bandung Barat, khususnya ya di madrasah mungkin itu. Dan mungkin yang kedua sesuai dengan surat yang disampaikan mungkin kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan audit atau silaturahmi, ini merupakan ya satu usaha, satu upaya, satu jalan tarekah dengan berbagai macam kalimat yang ingin kami sampaikan kepada Bapak.
selaku dewan, selaku orang tua, selaku wakil rakyat, karena mungkin kami berusaha, usaha yang paling terakhir begitu Pak. Karena guru madrasah yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini mungkin tidak semuanya, tapi 1381 ya, itu mendapatkan dana bantuan BSU dari pusat mungkin pada waktu itu, dan insya Allah kronologisnya akan disampaikan. Cuma ini mungkin kami selaku ketua dan mewakili rekan-rekan guru madrasah yang mendapatkan bantuan itu berusaha dengan mencari jalan begitu. Jadi memang secara kronologis itu memang ya itu harus dikembalikan Pak, uang tersebut. Nah, tapi dengan sistem yang dikembalikan, kami sebagai pengurus organisasi berusaha begitu. Bukan tidak mau mengembalikan, tapi bagaimana mencari jalan, solusi daripada pengembalian uang itu mungkin gitu ya. Kemungkinan ya ada jalan mungkin ya. Sesepuh ataupun ya selaku wakil kami di Dewan DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk memecahkan permasalahan itu. Karena kami pun daripada guru-guru itu tidak mengharapkan begitu ketika pas kami tidak dapat kami mengajukan, ketika sekarang ada permasalahan juga kami ajukan kepada Bapak. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini ada solusi begitu. Dan bukan untuk membebankan mungkin ini, tapi mencari jalan begitu, mencari celah supaya apakah itu ada enggak untuk hibah ataupun anggaran sebagai dana untuk pengganti daripada hal semacam itu mungkin. Karena permasalahannya insya Allah nanti disampaikan oleh rekan kami Pak Sekum. Ini mungkin hanya sebagai satu harapan saja mungkin, satu keinginan, satu yang untuk mencapai jalan organisasi mungkin. Karena permasalahan guru madrasah itu bukannya untuk ingin dia menerima. Ya, ingin dia memanfaatkan hasil daripada itu, tapi setelah itu dia dimanfaatkan hasil itu, ya mungkin ada mendapatkan kecelakaan, yaitu dengan adanya double itu. Nah ini mungkin ya intinya harapan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 4 beserta Bapak Wakil, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Bapak Kasih Permat Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Bapak Staf, dan juga Bapak Kabit, Bapak Kusdiani sampai Pak Kabit juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan mewakili rekan-rekan pengurus DPD PGM terkait dengan maksud dan tujuan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Komisi 4. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Komisi 4 selaku wakil kami sebagai wakil rakyat yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, yang mana profesi kami adalah sebagai seorang pendidik, sebagai guru madrasah di bawah naungan Kantor Kementerian Agama. Ada 3 poin yang pada dasarnya yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, pada saat ini kami sebelumnya sama seperti dengan Pak Ketua mengucapkan terima kasih mewakili rekan-rekan guru madrasah yang alhamdulillah di akhir tahun 2021 kabar gembira mendatangi guru madrasah, yaitu terkait dengan cairnya insentif dari Pemda Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah guru merasa sangat senang, bahkan tidak disangka yang tadinya asalnya 1,5 juta ternyata di dalam rekening ada 3 juta. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Dan tentunya ini selepas daripada kerjasama dengan antar lintas instansi, ya, itu Pak dari distrik Pak Ustiana dan juga dari Kasih Permat yang menangani stakeholder ya. Tentunya Pak Komisi 4 yang menganggarkan itu adalah sangat biasa ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mewakili rekan-rekan semua. Namun dalam hal ini juga kami ingin menyampaikan berita duka juga di penghujung akhir tahun 2021 ini. Kenapa saya sampaikan berita duka? Karena sehubungan dengan
Ya, pada tanggal 30 Desember guru madrasah, sebagian guru madrasah mendapatkan surat dari Kementerian Agama terkait dengan verifikasi dan validasi bahwa guru yang tercantum dalam list tersebut berdasarkan hasil audit PPK itu terindikasi menerima double anggaran, yaitu PSU Kemenang dan juga PSU lainnya, termasuk dalamnya adalah PSU Ketenagakerjaan dan Prakerja. Sehingga sebagaimana dalam juknis dan aturan regulasi itu diharuskan mengembalikan anggaran tersebut yang double tersebut. Walaupun saya mendeteksi tidak semua yang 1381 itu terdeteksi double, karena di dalam lembar verifikasi tersebut mungkin Pak Hendra yang lebih tahu karena merekapnya, itu ada dibuatkan 3 form surat pernyataan. Pertama, surat pernyataan kesanggupan mengembalikan. Yang kedua, surat pernyataan tidak menerima bantuan biaya suku Kemenang. Yang ketiga, surat pernyataan tidak melakukan aktivasi pencairan. Sehingga data yang 1381 itu memang belum final 1381 yang harus mengembalikan. Karena ternyata di lapangan ada juga guru yang memang betul dia itu menerima BSU tapi tidak mencairkan, atau juga tidak menerima BSU hanya dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, terkait dengan anggaran dana BSU yang memang harus dikembalikan, kita semua pada dasarnya sudah sadar, sudah memaklumi ketika itu adalah diberikan penjelasan dari Pak Kepala Kemenang terakhir rapat di IGRA, ya, di IGRA, dari Pak Kepala Kemenang sudah mendapatkan penjelasan klarifikasi, karena di sini tugas Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat hanya sebagai pelaksana tugas dari pusat, sehingga tidak bisa bagaimana dan kita memaklumi itu semua. Dan alhamdulillah kita sudah mengajukan kebijakan terkait dengan permohonan adanya rentang waktu pembayaran, yaitu tidak kalau pada saat tanggal 30 itu dari tim Perpal pusat, Kemenang pusat itu mengatakan kalau yang bisa sekarang silakan bayar sekarang, atau silakan bayar titipkan ke Pak Asi gitu ya, kalau pada tanggal 30. Tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Kepala Kemenang, ada kebijakan yaitu tentang waktunya selama 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dan itu alhamdulillah sudah membuat kami sedikit lega sebetulnya, walaupun tetap rasa sesak kami harus mengembalikan dana anggaran tersebut gitu ya sebetulnya, ya, rasa sesak itu. Nah, dalam hal ini kami di sini bukan hanya ingin mengadukan konsep ketidakadilan, ya, karena memang ada sedikit kecemburuan juga dari kawan-kawan yang ternyata tidak semua guru yang mendapatkan double anggaran itu juga dipanggil dalam list. Karena dideteksi ada beberapa sekolah yang mendapatkan misalkan 11 orang guru menerima BSU Kemenang dan BPJS, tapi yang dipanggil dalam list itu hanya 6 orang. Berarti tidak semua dan tidak merata. Sehingga saya sempat menyampaikan dalam sebuah diskusi di teman-teman, yang 1381 adalah guru yang memiliki nasib dan takdir yang buruk. Kenapa? Karena ya kalau memang itu adalah hasil audit BPK secara merata, secara menyeluruh, otomatis guru yang menerima bantuan BSU dari double Kemenang itu tentunya akan banyak. Gitu. Nah, ternyata hanya yang 1381. Nah, dalam hal ini kami ingin mengeluh dan mengadukan nasib guru-guru yang 1381 itu. Insya Allah mereka akan berupaya tetap membayar sesuai dengan surat pernyataan yang sudah dibuat di atas materai, ditandatangan di 10.000, dan sudah disampaikan ke Kementerian Agama, nanti disampaikan ke tingkat pusat. Walaupun kemarin pernah sempat ada permohonan surat pernyataan keempat, yaitu surat pernyataan ketidaksanggupan untuk membayar. Tapi ternyata format surat pernyataan ketidaksanggupan itu tidak kami buat.
ya, karena itu tentunya akan menyalahi aturan juga gitu. Makanya sehingga kami ini bagaimana berupaya dengan kawan-kawan bagaimana untuk membantu kawan-kawan yang 1.340 ini. Boleh kita membayar tapi minimal sumbernya dari mana gitu. Makanya kami datang ke sini, mohon maaf sekali lagi, kami sudah berterima kasih kepada Pak Dewan membantu kami menganggarkan bantuan insentif Pemda KBB ya tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, mudah-mudahan saya tadi mendengar Pak Dewan juga di tahun 2022 sudah menganggarkan juga ya untuk ini alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga keluhan kami yang ini yang 1.381 ini kami mohon ada solusi ya, ada solusi yang baik, ada solusi yang mungkin bisa membuat kami pulang dari sini tuh ada sedikit kami bersoal gembira kepada kawan-kawan. Alhamdulillah Pak Dewan 2004 insya Allah akan membantu untuk bukan mengembalikan minimal ya setengahnya kalau tidak bisa sepenuhnya. Amin. Yang nilai totalnya yaitu satu orang itu adalah 1.710.000 rupiah. Ya, karena menerimanya itu adalah 1.800.000 dan aplikasi pemenang itu dipotong pajak 5%, jadi 1.710.000 rupiah yang harus dikembalikan dikali dengan total 1.381 kalau berdasarkan data list. Tapi sebetulnya data itu belum final karena memang ya 1692 yang sudah terverifikasi, mungkin Pak Hendra nanti bisa menjelaskan. Nah, mudah-mudahan dengan angka anggaran itu ya Pak Ketua bisa ya mungkin menganggarkan membantu kami gitu ya. Itu untuk kalau tidak bisa semuanya ya setengahnya, kalau tidak setengahnya seperempatnya kalau misalkan mudah-mudahan gitu ya. Ini hanya sebatas ya tidak seakan kita mengadu ya masalah hasil dan itu mudah-mudahan Allah menggerakkan hati Pak Dewan untuk mencatat itu semua. Itu Pak Dewan itu yang kami sampaikan. Yang kedua terkait juga dengan sebagaimana tadi kita datang ke sini bukan hanya sekedar mengeluh, bukan PSU saja, tapi kami juga ingin menyampaikan program kerja DPD PGB Indonesia Kabupaten Bandung Barat yang mungkin tahun 2022 ini adalah masa-masa terakhir kepengurusan kami. Yang insya Allah nanti di bulan November 2022 kita akan mengadakan musda suksesi pengurus PGM yang baru masa bakti 2022-2026 ya. Nah, itu. Adapun program kerja yang tercantum sebagaimana hasil rapat kerja tahun 2020 di Pangandaran itu diantaranya insya Allah mudah-mudahan di tahun 2020 ini 2022 ini kita bisa melaksanakannya. Yang pertama itu sebetulnya ada program yang namanya Posedigu. Tapi karena kemarin masa pandemi, Posedigu ini tidak bisa kita laksanakan. Ya, dan mudah-mudahan Posedigu ini sebetulnya tidak hanya di jenjang kabupaten, tapi juga di tingkat provinsi. Rencananya untuk di tingkat provinsi pada tahun kemarin itu kita ditunjuk untuk menjadi tuan rumah. Tapi karena berbagai macam pertimbangan terkait dengan ketersediaan penginapan di Bandung Barat tidak begitu merata. Yang kedua venue-venue olahraganya juga tidak tersebar merata, masih begitu. Sehingga sangat dikhawatirkan dari kabupaten-kabupaten yang lain datang berkunjung ke Bandung Barat untuk kegiatan poseni itu nanti pasti fokusnya akan terpusat di satu kota, satu kabupaten, satu kecamatan yaitu Lembang saja, sementara di venue-venuenya ada sebelah sini. Sehingga akhirnya kita belum memberikan persetujuan terkait dan sebagai tuan rumah poseni untuk tahun yang kemarin gitu. Dan alhamdulillah terkendala dengan pandemi Covid sehingga akhirnya tidak jadi. Tapi mudah-mudahan poseni guru tingkat kabupaten itu kalau seandainya pandeminya sudah dinyatakan mereda, ya mudah-mudahan itu bisa
masuk dalam program kami. Yang kedua, program kerja DPD adalah pembentukan FGD yaitu Focus Group Discussion. Insya Allah kita sudah ada beberapa komitmen pengurus PGM yang memiliki konsen terhadap dunia pendidikan untuk menyelenggarakan grup diskusi-diskusi kecil yang membahas isu-isu tentang pendidikan. Yang alhamdulillah saya berkaca dari Pak Kabin, Pak Dadang, dan saya sebetulnya sedikit malu. Ya, beliau sudah bisa menulis 5 buah buku, sementara saya 1 halaman pun belum. Nah ini mudah-mudahan hasil diskusi-diskusi kami nanti ke depan itu bisa dituangkan menjadi poin-poin pikiran untuk nanti sumbangsi dalam dunia pendidikan di tingkat madrasah. Itu salah satu fungsi FGD. Yang ketiga adalah musda. Musyawarah daerah itu suksesi untuk pemilihan kembali kepengurusan PGM tahun 2022-2026. Yang keempat, insya Allah kalau seandainya berkenan, saya sudah pernah sampaikan ke Pak Kasih bahwa kita ingin di akhir penghujung ini kita ingin memberikan apresiasi terhadap warga Bandung Barat yang memiliki konsen dan peduli serta perhatian terhadap dunia pendidikan, yang memiliki kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan di tingkat madrasah pada khususnya, yaitu melalui program PGM Award. Ya, insya Allah mungkin nanti perlu dirumuskan tim perumus mengenai PGM Award yang nantinya adalah memberikan penghargaan kepada warga Bandung Barat, baik itu praktisi pendidikan, pelaku pendidikan itu sendiri yang memiliki konsen terhadap kemajuan di dunia pendidikan. Mungkin bisa saja nanti Bapak Dewan ya Komisi 4 itu masuk sebagai yang menerima piagam PGM Award. Insya Allah mudah-mudahan. Yang kelima adalah kita berencana membuat sebuah website PGM sebagai salah satu media informasi dan publikasi yang tentunya nanti program-program PGM tidak hanya sekedar melalui media massa saja, tapi bisa di website sehingga ya mungkin Pak Dewan kalau ingin melihat perkembangan PGM yang mudah-mudahan bisa sekali berkunjung ke website di PGM ini. Nah, ini program yang mungkin menjadi program unggulan DPD PGM di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Pak Kepala juga ya bisa mensupport program kami ya. Dan tentunya kesemuanya itu memerlukan anggaran juga Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan juga kami melalui program ini juga mudah-mudahan Pak Dewan juga ikut memikirkan bagaimana ya ketersediaan anggaran untuk program-program yang ingin kami wujudkan tersebut, selain daripada usaha kami secara mandiri melalui dewan anggota ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin bisa mewujudkan program-program kami. Yang ketiga, poin yang ketiga, ya kami berharap dalam program ini di tahun 2022 dan seterusnya program bantuan insentif Pemda untuk suku madrasah masih terus berlanjut dianggarkan dan kalau bisa kuotanya ditambah. Kalau kemarin kita seolah kuotanya 1.000 orang, ya 1.000 orang, sehingga nilai totalnya adalah 1,5 M. Yang mudah-mudahan di tahun 2022 dan yang akan datang sehubungan dengan data dari Kementerian Agama bahwa guru madrasah yang belum mendapatkan bantuan karena kemarin terpenggal oleh kriteria penerima, sehingga tentunya ketika tahunnya bertambah kriteria penerimanya juga menjadi bertambah, sehingga tentunya guru madrasah yang masa kerjanya baru itu terus tidak akan mendapatkan ya. Tahun 2002 sekarang kemarin itu masa kerjanya 6 tahun. Nah mungkin yang 5 tahun 2022 kriterianya menjadi 7 tahun, otomatis yang 5 tahun nggak akan menerima terus gitu. Nah mudah-mudahan sehingga dalam hal ini saya ingin menyampaikan permintaan juga mudah-mudahan tahun anggaran 2022 untuk bantuan insentif dari Pemda KBB untuk madrasah itu mendapatkan tambahan kuota ya, dengan nilai anggaran yang sama atau lebih. Kaitan dengan inisiatif, alhamdulillah kepada Ibu bulan Desember kita sudah bisa mendistribusikan dana insentif
walaupun datanya itu belum sampai ke laporan ketua. Sampai kemarin data terakhir ada 200 rekening yang belum bisa cair karena waktu itu cepat, jadi ada rekening yang kosong diisi dulu istilahnya. Terus ada juga yang rekeningnya sudah tidak aktif, jadi harus aktifasi rekening ini di madrasah itu 200-an. Tapi terus terang itu sudah komunikasi dengan operator, dengan operator Bekasi Pak Roni untuk diperbaiki, dan di dinas pendidikan juga ada 400, tapi bisa diperbaiki dengan Pak BJB Perubahan. Maksudnya anggarannya sudah stand di BJB, tinggal pencairan. Sudah keluar dari kas daerah. Saya tidak mau karena ingin Pak Ketua. Jadi kami terus komunikasi dengan Pak Kas. Jadi kalau ngurus inisiatif itu pikiran itu ingat ya, Ketua Komisi karena takut tidak cair. Itu insya Allah sudah beres. Jadi karena beliau itu terus terang supportnya terus ke sini. Kira cair. Ya karena kalau nggak cair kita apa yang bulan-bulanan Pak? Pasti. Alhamdulillah jadi itu, dan kami dengan Pak Kasih dari Kemenag terus komunikasi hingga akhirnya bisa cair. Jadi mudah-mudahan nanti yang belum selesai rekeningnya diperbaiki saja, itu bisa diperbaiki karena dananya masuk dari Pak BJB. Terus untuk tahun 2022 itu perlu laporkan ke Ketua, kami di anggaran sudah ada 10 M. Itu kemarin itu 11,5 karena memang ada yang di rapel. Nah sekarang di 10 M untuk 2022 dan mudah-mudahan dengan dorongan kita semua, doa dari kepada ibu, guru, madrasah, dari dinas pendidikan itu bisa segera dicairkan ya di Desember lah insya Allah, atau kalau tidak November gitu. Begitu tidak jadi kita ada proses, mudah-mudahan karena saya terus terang saya merasa bersama Pak Kasih dan Kemenag itu sinergisnya terus berbangun, malam-malam rapat ya Pak Kasih. Alhamdulillah, jadi saya tidak melibatkan Pak Kiai, beliau lebih sibuk lagi jadi dengan Pak Kasihnya saja. Tapi minimal kita sudah ada sinergis terbangun dan alhamdulillah bisa mencapai itu kaitan dengan inisiatif. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, solusi yang kedua mohon. Solusi yang kedua saya serahkan Pak Ketua Komisi 4 saja. Kami kalau memang ada slot ya mengapa tidak kan gitu ya. Kalau memungkinkan itu. Tapi minimal untuk tahun depan di akhir tahun kan ada untuk yang bayar terakhir, cicilan terakhir. Ya mudah-mudahan kita bisa menembus pencairannya yang karena angkanya tetap di kemungkinan 1,5. Dan kalau cair kan masih cuma 200 lagi. Jadi itu kita bayar cicilan kamari dibuka kan gitu ya, betul ya. Pemerintah khususnya dalam ini sekretariat daerah dalam ini adalah dimandatkan kepada dinas pendidikan. Ini kan G to G barangkali ya, pemerintah dengan pemerintah. Tetapi kami siap. Kata SPTJM pun surat pernyataan tanggung jawab utang pun juga kami siap karena ini tugas kami lah. Pemberian lah kita membaca jamu nih. Pemberian kita tentang agama KBP tidak bisa ya kita ngarojo untuk ini nanti. Itu yang luar biasa dikawal. Tapi mekanismenya tetap dinas pendidikan lah sebagai yang punya DPA tidak boleh salah sedikit pun karena nanti juga di atas langit ada inspektorat, ada BPK dan seterusnya begitu Pak Kabid ya. Jadi maka itu. Nah, bagi kami begini Pak Ketua, Wakil Ketua. Ini saya bicarain dulu ya, karena ini dulu yang bantuan ini. Nanti yang BSU. Dari jumlah satuan pendidikan yang ada di Kementerian Agama ada 400 sekian ya. Kemudian MI ada 198 atau 7. 8. Kemudian MTS ada 144, MA ada 73. Itu jumlah total gurunya Pak Ketua, mohon izin saya laporkan
catatan sekarang ini adalah ada 5.965. Ini non PNS ya, Pak Ketua. Isi saya langsung ke saya potong ke non PNS saja Pak Ketua ya, Pak Ketua. 5.965. Kalau ditanya dari mana caranya, ini kita by aplikasi yang namanya Simpatika, Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, itu Kementerian Agama. Dulu itu saya sebut mungkin 8 tahun yang lalu kita bersama-sama dengan Dikbud, Dinas Pendidikan. Namanya aplikasinya atau akunnya namanya adalah Merah Putih. Pada Negeri, mohon maaf. Pada Negeri ya, gitu. Pada Negeri kita bersama-sama. Tapi bercerai sih, ya kita mau paroko masing-masing, begitu. Nah, jadi Dikbud punya sekarang adalah Dapodik, kemudian Kementerian Agama Simpatika. Jadi Pak Ketua, Pak Wakil Ketua sekarang ini semuanya serba digital ya, IT dan seterusnya. Nah, tentu ini harus masuk data ini. Kalau tidak kita dianggap itu bukan liar, tetapi ya tidak resmi lah begitu. Guru itu tercatat. Nanti konsekuensi tidak resmi ketika ada program-program bantuan ya tidak bisa tercover Pak Ketua. Ini yang resmi. Nah, maksud saya kemarin yang 1.000 itu 2 tahun yang notabene-nya sama. Padahal ada guru masih banyak guru yang masih belum mendapatkan. Jadi kalau mau bicara ada dalam Aristoteles keadilan distributif atau keadilan kumulatif, begitu ya menurut saya kalau mungkin Pak Kabid pamannya kemarin itu dipecah pamannya untuk 2.000 guru, tetapi karena aturan Pak Kabid ya, jadi tetap akhirnya kan 1.000 meskipun akhirnya mendapatkan 2 tahun, begitu Sekom ya. Nah, padahal kalau seandainya, tapi ini mohon maaf Pak Ketua, seandainya 3 miliar itu 3 juta itulah katakanlah Kulu nafar begitu Pak Ketua, untuk 2.000 guru itu saling merasakan mencicipi lagi kira begitu. Nah, meskipun Pak Ketua ini mohon maaf ada dana insentif dari Kementerian Agama Pusat, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, besar jumlahnya adalah 1.700 kurang lebih ini, mohon maaf kalau nanti ada salah-salah dikit. Jadi kalau 1.000 tambah 1.700 kita masih banyak sekali yang belum tercover. Nah, ada pemikiran udah kalau gitu lokal wisdom lah, kearifan lokal, kesolehan sosial, kira-kira begitulah dihimbau. Coba yang ini jangan dapat lagi. Nah, sampai kemarin juga kita seleksi. Nah ini, betul ini. Ini antara PGM dengan kita, dengan Kementerian Agama, dengan Seksi Pemda. Dan yang sudah dapat dari insentif atau jangan lagi kalau bisa dari tanah, dari Pemdanya, kira-kira begitu. Supaya saling merasakan. Kok ini masih banyak yang belum. Jangan sampai mereka jangan lu kayak ini bentuk bisa. Kita sebagai unsur pimpinan kabupaten ya oke ya gitu, karena sama-sama dia juga sebetulnya juga punya hak, cuma karena keterbatasan kuota saja lah gitunya. Nah dan seterusnya dan sangat bersyukur Pak Ketua, ini mohon maaf Pak, terima kasih buat saya bersyukur itu Dinas Pendidikan ya Pemda lah begitu Pak, tapi ya sangat lunak untuk peserta penerima subsidinya. Yang ini adalah lunak itu di samping tenaga pendidik juga tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan TTU, operator, saniter lah gitu. Termasuk mungkin juga ada yang menjaga sekolah. Ini yang Kementerian Agama sangat tidak terpikirkan. Sasarannya adalah pendidik. Meskipun paketnya adalah PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Tapi realisasinya Pak Ketua, Pak Wakil Ketua belum menyentuh kepada tenaga kependidikan. Wabil khusus operator. Sekarang sekolah tanpa ada operator, bubar. Karena semuanya sekarang by sistem, by aplikasi. Ada Simpatika, ada MIS, ada apa lagi? RKAM sekarang, dan terusnya. Saya kadang-kadang ketebak-tebakan Pak Ketua. Sekarang madrasah mendingan gak ada guru, jadi aku dalurai. Mendingan gak ada guru apa mendingan gak ada operator?
Heula anak. Awas. Ini saya tanya yang dari sekolah madrasah, mendingan mana? Mendingan gak ada guru apa mendingan gak ada operator? Tuh, Pak Ketua. Berarti posisi operator adalah seperti kaidah malayatimul wajib bila bihi fatwa wajib. Saya bukannya disebut kiai. Jadi harus pakai itu harus dalilnya. Kalau kiai tanpa dalil kan di sini karena dalil kiai asal. Itu Pak Ketua. Nah ini Pemda didorong oleh pimpinan Dewan, oleh Pak Ketua Komisi Pimpinan Komisi 4, oleh Dinas Pendidikan longgar untuk operator. Ini Pak Ketua, mohon maaf ini saya curhat oke ya. Ini luar biasa. Saya mohon maaf kadang-kadang juga keheula guru mah yang operator dipikirkan heula. Sampai seperti itu. Nah karena itu tentu ini tahun depan ngaji ada ya, ngaji ada ya gitu. Saya kemesraan ini jangan cepat berlalu. Begitu ya. Jadi tetap ya selonggar seperti itu. Karena ini sangat betul membantu. Yang tadi kita insentif besarannya itu, nah berapa sih besarannya? Pokoknya bagaimana 250.000 per bulan. Berapa bulan itu? 8 bulan ya. 8 ya. Ini teman-teman lah yang tahu tuh ya. 8 guru kali 8 kalau 2,5 berarti berapa? 2 juta ya. Insentif itu semuanya untuk guru, bukan untuk operator, betul ya? Nah, jadi operator dari mana? Padahal guru kadang-kadang lamun menang sertifikasi itu juga operator yang mengerjakan. Ini jangan ada dusta di antara kita nih, guru-guru. Ya. Ya, padahal itu adalah wajib ain itu bagi guru untuk membereskan simpatikanya. Sampai ke SKAPT-nya kan? Tapi minta kata operator. Lamun geus minta teh lamun geus berhasil teh lah salah pola kalah. Iya. Tapi lamun teu berhasil sampai oke, ya keluarlah SAKPT. S berapa itu? 29. Ya. Nah, kamu nyari kata operator. Tapi lamun geus teh kitu teh dirasa malah kalau pengambil lu kayak Dinas Pendidikan mah. Jangan mintanya. Itu bentar ya. Tuh Pak Ketua, kita tahu proses kondisi seperti itu ya sama-sama gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa ini adalah luar biasa, Pak. Tapi saya ngomong, ya, dalam waktu lagi tanpa kadis ya, jalan gitu, tetap ini ruang yang longgar itu kita bisa masuk karena bagi Kementerian Agama sangat Pak Ketua dengan tadi PTK itu betul-betul pendidik dan tenaga pendidikan itu betul-betul dan seleksinya secara bersama kita catatkan. Nah, kecuali itu, umpamanya kalau yang tadi 200 masih menggantung, mohon izin nanti Pak Ketua, nanti mohon petunjuk juga nanti buat kami Kementerian Agama seperti apa, tentu buat dinas juga seperti apa. Tentu ini kan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan nanti di breakdown. Apa jangan-jangan ini gurunya sudah selesai, nanti bagaimana itu teman-teman di PGM ya. Ini perjuangan PGM, ini nukieu tak ada guru udah bersaing PGM teh. Ya, ini luar biasa PGM, buku, ayah hancakna ayah hasilnya yang luar biasa. Jadi saya nanti Kementerian Agama akan memberikan award, ya. Kementerian Agama award kata enggak gitu. Kayak tidak jalan. Yang kudu mere door prize. Bohong teman-teman dianggap beureuy. Dianggap beureuy itu. Nah, saya pikir itu yang terkait dengan ini. Jadi tahun depan tentu saya ya tentu kalau boleh bermohon Pak Ketua di samping ditambah kualitinya juga ditambah kuantitinya. Artinya kan begitu ya? Itu. Jadi ini mah. Aja dadan ya anak barangkali itu ya. Jadi kalau 1.000 ya 1.200 kalau memungkinkan maunya begitu. Ya, nanti kita untuk tetapi tadi jangan sampai double juga insentif. Ya ini mah tidak perlu memberikan ya, udah pernah double beda inilah. Maksudnya supaya nanti terjamin pemerataan yang tadi total di 2.000 sekian itu. Mana yang dari itu? Jadi kalau kemarin kalau pamannya 1.000-2.000 saja Pak Haji Dadang, itu kan sudah lumayan tuh. Ya, Haji anak apakah ada SMP? Nah, kita 1.700 sudah sekian. Ini double itu. Kadang-kadang kalau tuh berek kan kayak itu tuh kadang-kadang saya lupa ya sih. Berek kan tuh tukang guru sebulan tak, dia bilang 3 juta. Entok pada itu kayak api. Kita pada tua. Ya, kan biasa sama mereka. Ya, ke guru ke orang mereka. Jadi orang kadang-kadang menerima perkalian, penjumlahan, pembagian kepada berat kadang-kadang.
peserta semangat. Itu Pak Ketua maju Pak Ketua. Kita undangan boleh Pak. Kita undangan boleh itu. Nah kira-kira inilah saya membahagiakan sekali bisa silaturahim di awal tahun ini dengan pimpinan Komisi 4 dan termasuk juga Haji Dadan, Diana dan seterusnya termasuk juga jajaran kami di PGN. Yang kedua adalah terkait dengan BSU. Apa sih ini asbabun nuzul atau asbabul wurudnya tentang BSU, Pak Ketua? Jadi memang sebagaimana halnya kementerian yang lain, Kementerian Agama pun oleh Presiden, tentu juga oleh para stakeholder pengguna anggaran, diberikan amanah untuk menyalurkan atau memberikan perhatian kepada para tenaga kerja lah atau pegawainya yang notabene-nya adalah non PNS. Kita tahu bahwa di Indonesia ini dengan Undang-Undang 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara umumnya kementerian yang memiliki lembaga pendidikan yang sama dan sebangun itu adalah Kemendikbud dan Kementerian Agama, dari mulai tingkat PAUD, pendidikan dasar dan soal menengah atas sampai ke perguruan tinggi. Dan tetapi yang notabene adalah bagi tenaga pendidiknya itu di Kementerian Agama malah yang terbanyak adalah yang notabene adalah bahasa di dalam DIPA itu, kalau kami bacanya DIPA karena vertikal Pak Ketua, Wakil Ketua, kalau di Haji Dadang namanya DPA, beda satu lebih lagi. Kita mendaftar isian pelaksanaan anggaran, kalau Haji Dadang daftar pelaksanaan anggaran, nah beda iya, itu nggak beda itu nomor kita. Nah itu ada GBPNS, guru bukan pegawai negeri sipil. Nah dalam GBPNS itu secara umum Pak Ketua tercatat ada, tadi saya sampaikan ini 5.965. Lalu berapa sih yang menerima BSU, bantuan subsidi upah yang dari sektor Kementerian Agama? Yaitu sebanyak, ini KBP saja langsung ya Pak Ketua, Pak Ketua. Nanti kami serahkan ke Pak, barangkali kalau diperlukan ini data. Ada 4.500 yang mengajukan, sebetulnya yang mengajukan itu adalah 5.339. Ini yang mengajukan. Yang menerima, ini teman-teman, ini biar tahu juga nih, teman-teman PGN. Yang mengajukan itu 5.339. Ini kita data semuanya Jakarta. Kita tinggal itu saja ya, apa namanya ya? Download saja ini Jakarta, semuanya Jakarta. Tapi itu KBP. Yang menerima itu 4.502. Yang menerima 4.502. Kemudian dari 4.502 itu yang menerima setelah sudah cetak, jadi menerima langsung uangnya, artinya sudah proses ini 4.485. Ini ya, 4.485 betul. Kemudian ada yang jumlah yang penerima tapi belum cetak. Nah ini ada salah begitu. Belum cetak ini bisa jadi karena dia tahu bahwa ini, wah saya sudah menerima dari BSU lain. Akhirnya tidak sempat, tidak mau, tidak cetak, menolak lah. Nah itu ada. Atau juga karena dia sudah tidak lagi menjadi guru. Ini boleh jadi. Datanya masih tidak secara detail, tapi kira-kira seperti itu. Jadi yang tidak mencetak ini ada 17, boleh jadi yang tadi karena itu, bisa karena dia juga mengetahui bahwa ini tidak boleh menerima yang dari sumber lain. Nanti kan saya jelaskan juga Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Atau juga karena sudah keluar sebagai guru madrasahnya. Ini berjumlah 17 orang. Nah, pertanyaannya adalah persyaratannya seperti apa sih? Pak Ketua, pimpinan yang saya hormati, menurut data yang ada di kita, data bahwa yang mendapatkan BSU itu melalui 3-4 jalur lah. Ini akan diketahui pimpinan. Pertama adalah guru PAI.
Ada guru PAI, berarti Kementerian Agama punya, tetapi yang mengajar di sekolah, sekolahnya Haji Dadak sama kalian. Bisa jadi di TK, bisa jadi di SMP, SD, bisa jadi di SMP, bisa jadi yang di dinas pendidikan provinsi, SMA atau SMK. Tapi guru PAI-nya. Bahkan ini kami punya data sebagian dari pusat. Ini ada 28 berapa ribu. Ini mohon maaf guru PAI. Soal nasionalnya ini adalah 40 mohon maaf Pak. Mana guru madrasah guru PAI? Berapa ya? Bentar Pak, saya takut salah Pak pimpinan. Nah, ini pokoknya ada sekian puluh ribu lah. Sekian puluh ribu ini guru untuk PAI-nya. Tapi nasional ya, ini nasional. Kemudian ada yang guru madrasah se-Indonesia itu ada 42.379 se-Indonesia ini pimpinan. Ya, gitu. Makanya ada 76 miliar sekian dan sekian. Kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama adalah guru PAI. Yang kedua adalah guru PAI adalah Kementerian Agama. Kemudian yang kedua adalah menurut BPSD itu prakerja. Mohon maaf ini, tapi saya informasi saja. Prakerja ini adalah leading sektornya Kemensos, Kementerian Sosial. Ini sampai sekarang juga terus ya tingkatannya tahap 1, tahap sudah seterusnya. Ini kan di sini mungkin negara hadir karena dalam masa pandemi ini yang luar biasa. Bagi yang sedang mencari kerja pun dikasih lah. Ini kalau dalam hukum ilmu negara ada welfare state. Ini negara yang memberikan kesejahteraan bagi orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Kira-kira begitu. Ini negara kemakmuran, kira-kira begitu Pak Ketua, Bapak Ketua. Nah itu yang program prakerja. Kemudian ada yang BPJS Ketenagakerjaan. Ini dari sektornya adalah Kementerian Tenaga Kerja. Dan yang keempat adalah yang kami tahu adalah di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama. Nah, ini BSU ini pimpinan harusnya tidak boleh satu orang warga negara Indonesia ya hanya menerima satu BSU itu. Nah, tetapi mungkin karena ini juga kembali kepada nasional, maka itulah yang terjadi. Faktanya ternyata ada double. Double itu diakibatkan pertama, ini yang kami identifikasi di daerah, guru madrasah yang bergabung juga guru PAI, atau guru PAI juga ya guru madrasah juga. Berarti guru PAI itu ngajar di SD, di SMP, pokoknya begitu. Dan dia juga mengajar di MI atau di ATS. Nah, jadi double. Untuk KBB ini yang double itu adalah 10 yang begitu. Sebetulnya 11, tapi ini ternyata teridentifikasi satu orang itu di wilayah Kabupaten Bandung, Tanah Korea. Jadi kita 10. Kemudian ada yang double pimpinan guru madrasah yang juga ikut program prakerja. Kalau prakerja kan mungkin online sendiri ya. Apa namanya? Ngetik sendiri apa sendiri, daftar sendiri dan seterusnya. Nah, di identifikasi ini ada guru madrasah yang ikut juga dapat BSU prakerja 209 pimpinan. Nah, itu yang kita guru madrasah yang double dengan, sekali lagi ulangi, guru madrasah yang double dengan guru PAI ada 11 orang atau 10 orang. Guru madrasah yang double dengan program prakerjanya Kemensos ada 209 orang. Kemudian guru madrasah kita ini KBB yang double karena anggota BPJS yang double dengan bantuan dari BPJS dalam ini Kementerian Ketenagakerjaan. Ini yang terbanyak ada 1.162 orang. Pimpinan Komisi 4 yang saya banggakan. Loh, Kementerian Agama memang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Iya. Kementerian Agama, KBB ini, khususnya zaman saya ini pimpinan ketua kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apa ini? Saya mencoba ikhtiar untuk ada perlindungan
quality untuk pelindungan insurannya kepada tenaga-tenaga honorer kita yang ngajar di madrasah. Bahkan bukan hanya guru madrasah, saya mencoba untuk melebarkan itu termasuk kepada penyuluh agama honorer pun. Kalau yang PNS nggak usah kita pikirin, karena asuransi kesehatannya sudah ada segala macam. Pak Ketua, Pak Ketua, ini saya bagaimana? Pemberian sabaraha kadang-kadang gajinya itu 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Itu ya. Nah ini bagaimana? Nah, kan itu begitu kan luar biasa. Ini coba kita jika dengan membayar premi hanya, mohon maaf, saya sebut hanya ini karena kecil menurut saya, 5.400. Tetapi manfaatnya besar. Bahkan waktu awal-awal kita ikutkan itu ya, guru-guru honor itu 24 juta, andai kata meninggal. Iya. Betul ya? Tapi setelah PP itu berubah menjadi 42 juta. Pertanyaannya, Pak, sudah ada yang menerima manfaatnya? Sudah ada. Berapa orang? 8. Sudah berapa? 7. 42 juta. Ini jauh sebelum COVID, dibilang. Kan luar biasanya, menurut Abi gitu. Gitu. Pak juga, Pak yang Ustaz Sulet aja ini. Ustaz Sulet. Saya 3 orang, 4 orang tadi. Alhamdulillah, saya apa-apa aja aja. Mau ada seri ya. Coba. Itu tadi masalah Abi. Saya nambah mau tambah 42 juta. Nah, jadi mau salah ada waris akhir. Jadi alhamdulillah. Nah, program itu jadi terus kita berjalan. Jalan sampai sekarang hanya 5.400 per bulan. Per bulan ya? Betul ya? Subhanallah. Sebungkus kayak itu terokok. Ya, kopi boleh sekarang masalah. Ayo lah gitu kopi ya, atau 2 kopi lah dan terusnya. Dan terusnya ini Abi yang memberikan insuran kepada guru-guru madrasah kita yang seperti itu. Dilalah sekarang pandemi dan pandemi ini juga akhirnya menghantam kepada sendi-sendi kehidupan termasuk perekonomian, termasuk daya beli dan seterusnya. Maka tadi yang masuk ketenagakerjaan ini tadi BPJS ini juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan, oleh BPJS Ketenagakerjaan didaftarkan sebagai yang berhak untuk nanti mendapatkan bantuan BS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya mungkin ini Pak Ketua dan rekan-rekan Pak Kemenag, Disdik dan PGM, memang ini harus istilahnya cari solusi yang komprehensif, jangan sampai solusi menutup masalah, menimbulkan masalah. Artinya harus komprehensif dari segi kata apa itu regulasi yang benar-benar tidak bertentangan. Nanti Pak Ketua lah yang mengindikan. Tapi sedikit gambaran Pak Ketua, waktu saya pernah diskusi dengan Pak Kemenag terkait di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, di Jogja ya, di Jogja. Jadi hibah itu ternyata di salah satu kabupaten itu kemarin itu tidak di kesra, bukan kesra langsung ke penerima. Jadi hibah dari instansi Pemda ke instansi vertikal Kemenag. Akhirnya jadi DIPA ya istilahnya, DIPA Kemenag. DIPA Kemenag. Ini juga apakah bisa atau tidak ini juga perlu didiskusikan. Ini terkait ini perlu didiskusikan karena perlu diskusi yang komprehensif. Jangan sampai menutup masalah dengan masalah kan itu. Jangan sampai menutup masalah ini justru timbul masalah yang baru. Artinya ini perlu harus diskusi dengan yang komprehensif dan yang nanti yang paling paham mungkin soal ruangan ini salah satunya Pak Ketua, karena Pak Ketua di Banggar juga, di Banggar. Jangan sampai permasalahan ini ditutup dengan masalah kemudian hari gitu kan, tapi benar-benar dicari solusi yang komprehensif dan tidak menjadi masalah baik di distrik nanti atau dimanapun gitu kan. Karena ini sekecil apapun uang negara harus bertanggungjawabkan nanti.
Ya betul, tadi disampaikan oleh Pak Wakil bahwa prinsipnya APBN ataupun APBD juga merujuk kepada undang-undang yang sama, Pak. Jadi kalau kemudian ada, kalau di kita istilahnya TPTGR ya, jadi ya ada dengan skema yang sama juga, artinya kalau kemudian ditemukan ada persoalan yang kemudian konsekuensinya harus mengembalikan ke keuangan daerah atau keuangan negara sama saja. Ini juga tindak lanjut dari hasil temuan BPK, sama halnya dengan APBN begitu. Nah, ini harus ditindaklanjuti dengan beberapa skema, diantaranya ya tadi ya. Jadi ada skema memang harus mengembalikan, periodisasi pengembaliannya, skema pengembaliannya seperti apa. Tadi Pak Kepala Kemenang sudah menyampaikan ini, kembalikan long term yang 1 tahun begitu. Kemudian di awal cukup dengan membuat surat pernyataan saja, kesanggupan untuk mengembalikan kan begitu. Ini kan sudah sedikit banyak membantu teman-teman untuk ngareng-hap sejenak lah gitu ya. 1 tahun ngareng-hap lagi gitu. Tidak kemudian pemerintah pusat saklek ini harus segera dikembalikan, dan begitu juga. Dan jangan juga tadi istilahnya ada niat Hasan jadi Hanas gitu. Niat kita baik tapi jadi Hanas, jadi tidak baik. Ini kan perlu dipertimbangkan dan perlu diskusi agak sedikit panjang. Jadi saya tidak akan mudah untuk berstatement hari ini karena ini konsekuensinya konsekuensi anggaran yang tentu saja kalau salah ada konsekuensi hukum gitu Pak. Tidak apa-apa kan, silaturahmi kita juga biar tidak hanya hari ini Pak. Kalau dibereskan hari ini nanti Bapak nggak silaturahmi lagi ke kita, ke komisi kan begitu. Tapi insya Allah kita akan coba pikirkan dengan skema yang paling aman gitu. Ya, prinsipnya kita juga tidak bisa kemudian membantu menyelesaikan persoalan yang kemudian akan jadi persoalan baru kan gitu ya. Jadi intinya nggak boleh uang negara dipakai mengembalikan uang negara, itu tidak boleh gitu. Tapi kalau kemudian nanti ada skema lain yang kemudian secara tidak formal itu dipakai untuk mengembalikan, itu makan di luar ini ya, tidak boleh diformalkan, apalagi diformalin ya. Formal ini kan jadi awet lah gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan coba pikirkan bagaimana solusinya. Yang pasti persoalannya sudah dibenjer beaskeun ke Pak Ngersana Pak Kiai gitu ya. Ya bukan salah siapa-siapa ini makan begitu. Ternyata min haitsu la yahtasib, aduh geus menang dari prakerja, dari ini aya deui ti kemenangan gitu namanya. Tidak juga bisa disalah. Walaupun pada akhirnya begini, dan alhamdulillah teman-teman guru honor yang kemudian menerima BSW double juga sudah menyadari dan mengakui, bahkan lebih lanjut membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan. Ini sudah etikat baik dan memang bukan kejahatan lah gitu ya, bukan ada etikat yang tidak baik. Ya, kami juga mengapresiasi, yang mudah-mudahan kami juga bisa memberikan solusi ke depan. Nanti kita akan coba diskusikan lah dengan Pak Kadis, dengan Pak Kabin, kira-kira seperti apa nih solusinya. Sudah ada sih lintasan pemikiran, cuman saya tidak akan bocorkan hari ini. Kan kita juga harus aman, kita di komisi harus aman, teman-teman di Banggar juga harus aman, kemudian Bapak Ibu di Disdik juga harus aman, Bapak Ibu di PGM sebagai fasilitator juga harus aman, semua juga harus aman, kan gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas audiensinya pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan catat, dan tidak hanya dicatat, tapi kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Ini bahasa saya ketika saya bertemu dengan Bapak sebelumnya. Saya catat Pak, nanti insya Allah saya tindaklanjuti, dan kan ditindaklanjuti ya sudah.